Berselingkuhan Inara Rusli dengan Insanul Fahmi kini sedang ramai diperbincangkan publik. Apalagi mantan istri Virgaun itu mengaku diam-diam sudah nikah siri dengan suami Wardatina Mawa. Geger skandal Inara Rusli dan Insanul Fahmi itu membuat Virus Ar-Rafiq prihatin. Ia tahu bagaimana rasanya disakiti suami sendiri. Bahkan sudah cerai pun, aibnya dibongkar mantan suami. Kondisi itu membuat Virus mengulurkan hati dan telinganya mendengar curahan pilu Mawa yang tersakiti karena pengkhianatan suami. Postingan video dan caption Virus menenangkan Mawa yang tersakiti ramai di jagat maya. Sebaik-baiknya penolong adalah Allah. Jangan takut, kamu punya Allah ya. Jujur sedih banget dengar semuanya. Mawa, yang kuat ya sayang. Tulis Virus di postingan video yang beredar. Sementara di postingan lain, Mawa mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kebaikan yang diungkapkan Virus pada dirinya. Dari Virus lah, Mawa belajar kalau luka itu memang sakit tapi bisa dijadikan kekuatan. Ya jujur saya juga merasa tertipu, tapi ya gimana itu bukan ranahnya saya ya, bukan ranahnya saya. Yang penting tugas saya hanya meminta keadilan aja. Terus ujuk-ujuknya bilang aku udah nikah siri kok. Ya kasihan dong istrinya gitu. Kalau akhirnya jadi membawa yang tadi aku bilang, membawa nama Islam jadi tidak baik. Seolah-olah nikah siri ini untuk jadi tameng perselingkuhan. Gitu, udah sebaiknya kan memberi contoh yang baik gitu. Jangan sampai kita mencoreng agama kita sendiri gitu. Jadi kalau memang kita itu belajar, mau tahu ilmunya, belajar dengan baik dan benar. Virus juga menyayangkan jika nikah siri seperti yang terjadi pada Inara dan Insan malah jadi tameng agama untuk menutupi perselingkuhan rumah tangga. Menolak tegas poligami, benarkah Virus ada di barisan tim Mawa dan mengecam tindakan Inara dan Insan? Mawa yang berhasil banjir simpati membuat Inara makin depresi dan mengurung diri. Sebelum pernikahan siri Inara Insanul ini mencuat, pria pengusaha itu pernah mengungkapkan niatnya pada Mawa untuk poligami. Sebenarnya saya udah pernah bilang jahat banget sih gitu kata saya. Tapi yang selalu dia bilang adalah kalau abang jahat, abang bakalan selingkuh, abang bakalan berzina, abang bakalan main cewek gitu-gitu. Jadi itu di bulan Oktober dia selalu bilang gitu karena saya pribadi merasa ya namanya saya manusia biasa, perempuan biasa. Jadi ada saatnya saya ngomong begitu dengan perilaku yang dia ada niatan untuk ke ranah poligami ya pada saat itu. Saya sangat tidak setuju ya dengan banyaknya laki-laki yang harus berpoligami tanpa alasan yang jelas. Kalau istrinya baik-baik aja, normal-normal aja, apa yang dicari lagi? Bahagiain aja dulu istrinya. Tidak hanya tentang poligami saja, tapi masih banyak yang diprioritaskan. Tapi amalkan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Karena buat aku tidak ada sih ya manusia yang bisa adil di dunia ini gitu loh. Ada manusia yang bisa mempunyai sifat dan sikap seperti itu. Nah, pertanyaannya kan kita cuma manusia biasa. Buntut dari terkuaknya kabar nikah siri Inara dengan Insanul, Mawa dipastikan akan menggugat cerai suaminya yang telah membangun rumah tangga selama 7 tahun. Kalau untuk itu, mohon maaf saya udah memutuskan untuk selesai. Iya, tapi setelah proses hukum ini berjalan dengan baik ya. Sedih banget ya gitu harus kayak gini, akhirnya perempuan jadi korban, anaknya jadi korban. Sebegitu banyaknya ilmu dan sunnah Rasulullah yang lain, kenapa harus poligaminya yang diprioritaskan gitu. Untuk saat ini sampai sekarang belum ada permintaan maaf sepatah kata pun yang keluar dari mulut beliau. Saya harapannya mengakui kesalahan dan memohon maaf kepada saya dengan hati yang sangat tulus. Dan saya hanya ingin ada itikat baik dari beliau. Pemirsa mengenang 7 hari aktor legend Epy Kusnandar, sang istri Karina Ranau, yang masih setia setiap hari berkunjung ke makam Epy Kusnandar, membagikan cerita pilu tentang detik-detik suaminya ditemukan dalam kondisi kritis. Ia mengungkap masih menyimpan penyesalan mendalam yang sulit dilupakan. Nangis saja kerjaannya, masih kayak mimpi gitu. Dari hari pertama sampai hari ke-7 ini setiap hari ke makam. Ziarah ke makam beliau karena pengen setiap hari. Karena kan katanya kalau sebelum berapa hari gitu dia masih melihat kita. Jadi dia
dia melihat siapa aja orang yang sayang, yang datang nengok dia gitu. Ya, kepergian Epy Kusnandar untuk selamanya akibat penyakit penyumbatan pembuluh darah di batang otak menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan orang-orang terdekatnya. Namun di tengah hiruk-pikuk pemberitaan muncul sang putra Damar Rizal. Entah apa yang membuat Damar begitu kesal hingga meminta awak media untuk tak mengungkit-ngungkit soal masa lalu kehidupan almarhum ayahnya Epy Kusnandar dengan ibu kandungnya, yang merupakan istri pertama Epy. Yang salah siapa? Saya nggak tahu gitu. Iya. Kenapa jadi seolah-olah saya yang salah? Bahkan saya juga bikin tulisan itu jadi salah juga, jadi bahan tulisan buat, maksudnya bukan mau ditutup-tutupi kan, maksudnya kalau dilihat sama media itu keluarga Damar menutup agar tidak ini yang munculin mamah di berita itu ya media itu sendiri gitu, bukannya keinginan mama. Dan di tengah banyaknya spekulasi yang heboh beredar, Damar meluruskan fakta hubungan kedua orang tuanya. Ia menegaskan bahwa pernikahan Epy dan istri pertamanya sudah lama berakhir, jauh sebelum sang ayah jatuh sakit. Lantas seperti apa hubungan Damar dengan ibu sambungnya Karina Ranau dan adik sambungnya Quintin sepeninggal almarhum Epy Kusnandar? Kami tidak ada masalah, kami baik semuanya. Saya pun menikah dengan Kang Epy, dengan almarhum juga. Ketika orang tua dari mama adik mereka sudah menikah, sudah punya keluarga sendiri, dan saya juga sudah mengenal anak-anak, tidak ada masalah di antara kami. Malang nian nasib Lisa Mariana. Maksud hati mau membuat Ridwan Kamil bertekuk lutut dengan segala pengakuan yang menghebohkan, malah berbalik bak senjata makan tuan. Ya, sudah ditetapkan sebagai tersangka atas 2 kasus berbeda, pencemaran nama baik dan video asusila. Kini selegram bertubuh sentosa itu benar-benar tersudut, kala segala-galanya melawan RK. Teranyar perjuangan Lisa atas hak identitas anaknya dan gugatan perdata sebesar 16 miliar di Pengadilan Negeri Bandung buyar setelah majelis hakim menolak semua gugatan Lisa Mariana. Proses ini kan sudah berlangsung hampir 6 bulan ya. Nah, pada tanggal 8 Desember 2025 kemarin, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah memutuskan gugatan dari Lisa Mariana itu ditolak seluruhnya. Ini sudah berakhir secara hukum dan sudah berkepastian hukum bahwa tidak ada hubungan dalam bentuk apapun antara RK dengan Lisa Mariana. Di fokus selanjutnya adalah adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang saat ini sedang berlangsung di Barreskrim. Nah, itu yang akan kami kawal nanti sampai selesai gitu loh. Bukannya ciut, semua yang ia perjuangkan kandas bahkan terancam berbalik membuatnya masuk penjara. Lisa Mariana malah sibuk mengejar karir di dunia hiburan malam sebagai disc jockey. Bahkan mantan model majalah dewasa itu mengklaim ancaman penjara yang bakal ia hadapi adalah ujian bagi masa depan karirnya di panggung hiburan. Ricky lah itu. Ricky lah buat saya. Ya biar aja, mungkin ini Tuhan kasih ini biar terbentuk mental saya untuk jadi orang besar gitu kan.